dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah. Tiba saatnya i'tikaf ya. I'tikaf di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang i'tikaf dari mulai awal bulan Ramadan. Tetapi kalau kita lihat Rasulullah SAW i'tikaf 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan. I'tikaf itu kalau kita lihat dia mempunyai arti berdiam diri. I'tikaf di mana dia mulai khusyuk di dalam melepaskan segala kesibukan ya yang meresahkan, kesibukan yang mengikat, yang dunia ini sebagai putaran yang tidak bisa kita keluar darinya. Nah, karenanya di dalam bulan Ramadan ini, ketika di bulan Ramadan orang-orang di 10 hari pertama mulai beradaptasi ya, masuk ke dalam kebiasaan bulan Ramadan. 10 hari kedua dia meningkatkan ibadah-ibadahnya semua. Di 10 hari ketiga ini betul-betul gaspol. Artinya dia melepaskan segala sesuatu kesibukan dunianya, masuk ke dalam i'tikaf ya, di dalam masjid yang kemudian khusyuk, mengevaluasi, bermuhasabah, memohon ampunan, semua doa-doa, semua hal-hal yang menjadikan dia merasakan lebih dekat taqarrub ilallah. Nah, ini i'tikaf ya. Karenanya bahkan ketika i'tikaf ya 10 hari terakhir kan di bulan Ramadan itu sebetulnya suami istri masih boleh berjima ya di setelah berbuka itu. Ya, tetapi di 10 hari terakhir dihimbau, diperintahkan untuk tidak mencampuri istri-istri di 10 hari terakhir. Ya, dalam ayatnya itu disebutkan tuma atimu syama ila lail wala tubashiruhuna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, dan tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itu larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Tuh, jadi dilarang mencampuri ya. Ini penting. Karena apa? Karena Allah ingin kita itu khusyuk di dalam i'tikaf ya, benar-benar masuk ke dalam taqarrub ilallah, kegiatan-kegiatan yang kemudian melepaskan berbagai jeratan dunia gitu ya. Jadi di sini sebetulnya kalau kita membahas lebih sedikit menggali ya, di sini sebetulnya di mana manusia mulai secara ruhiyah itu mulai bersinar terang. Karena apa? Karena 10 hari pertama dan 10 hari kedua itu sudah berhasil menekan yang namanya nafsu jasadiah. Jadi ketika jasadiah ditekan, otomatis yang muncul ya, yang lead di dalam kehidupan itu adalah ruhiyah. Jadi pertimbangannya juga sudah pertimbangan keimanan. Semuanya sudah menggunakan hal-hal yang tadinya kalau di 11 bulan yang lain tuh kadang-kadang kita ini karena terjerat yang namanya urusan-urusan dunia yang sampai akhirnya jasadiah inilah yang seringkali memimpin ya kehidupan ini gitu. Nah, itulah i'tikaf. Nah, karenanya betapa pentingnya i'tikaf. Bahkan kalau misalnya kita lihat ya, masjid-masjid sekarang itu sudah menyiapkan
iktikaf itu dengan lapak-lapak, apa lapak itu? Area-area yang sudah disiapkan tenda-tenda ya di dalam masjid loh. Ada beberapa tenda-tenda. Wah, kalau kita di Masjidil Haram dan Nabawi itu kalau udah itikaf itu udah seru sekali gitu ya. Nah, disitulah sebetulnya kegiatan iktikaf yang kalau keluarga saya juga mengajak anak-anak gitu ya, mengajak istri dan anak-anak untuk untuk kemudian merasakan apa sih sebetulnya iktikaf ya dari kecil, agar supaya mereka terbiasa, oh iktikaf itu seperti ini, apa maknanya, esensinya apa gitu, yang membuat nanti insya Allah kita menjadi mudah untuk kemudian mengontrol kehidupan kita. Jadi ketika kita terseret arus kesibukan duniawi yang begitu tidak bisa lagi kemudian lepas, itu tidak mungkin, karena setiap muslim dilatih untuk iktikaf, untuk melepas urusan-urusan dunia. Gitu. Jadi mengontrol, membalansnya dengan mudah karena kita berlatih setiap tahunnya di bulan Ramadan gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini. Ini jarang dibahas, karenanya kalau kita bahas di sini insya Allah ya, bagaimana melatih diri kita agar supaya kita tidak agar supaya kita mampu keluar dari jeratan kesibukan dunia dengan dengan memaksakan diri untuk bisa iktikaf gitu. Insya Allah ya, semoga berkah nih semuanya nih, iktikafnya semoga sehat ya, karena di 10 hari terakhir biasanya fisik itu sudah mulai ada yang tumbang ya, tetapi sesungguhnya harusnya terbalik, fisiknya semakin kuat dengan puasa 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Insya Allah ya, ayo segera yang belum iktikaf, kalau yang sudah iktikaf istiqomahkan, dan insya Allah ya ini semuanya akan balasan yang terbaik di sisi Allah. Baik, alhamdulillah, tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh